Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini karena untuk materi yang diajarkan untuk semester 1 kelas 10 wajib sudah selesai, Pak Rizky akan menyajikan video tentang latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester besok ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita mulai dulu dari bab yang pertama. Kita akan membahas tentang nilai mutlak. Kita mengingat lagi untuk bab yang pertama ya. Oke, di sini sudah ada soal dulu untuk yang nomor 1 ya. Nanti akan kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, untuk yang nomor 1 kita mengingat dulu tentang definisi fungsi nilai mutlak. Oke, jadi pertanyaannya adalah tulislah definisi fungsi nilai mutlak berikut. Untuk A, fx sama dengan nilai mutlak dari x plus 8. Untuk soal B, fungsi gx itu sama dengan nilai mutlak dari 9 dikurangi 2x. Oke, Pak Rizky tunggu dulu, barangkali kalian ingin mencoba menyelesaikan soal ini. Oke, langsung aja. Bagi yang sudah mencoba, mari kita bahas langsung untuk penyelesaian soal berikut. Oke ya, kita selesaikan terlebih dahulu untuk soal yang 1A ya. Untuk fungsi fx itu sama dengan nilai mutlak dari x plus 8. Kita tulis terlebih dahulu ya, nilai mutlak x plus 8. Artinya dia ada dua macam fungsi, yaitu adalah fungsi positif dan fungsi negatif. Oke, ini Pak Rizky tuliskan pelan-pelan dulu, baru kita ambil kesimpulannya. Oke, yang pertama kita ambil untuk fungsi yang positif dulu. Ingat bahwa dasarnya ini ya, dasar definisi fungsi nilai mutlak. Apabila terdapat fungsi nilai mutlak dari x, maka definisinya yaitu adalah x dengan syarat x itu lebih dari sama dengan 0 dan negatif x itu untuk x kurang dari 0 ya. Sekarang kita beralih ke soal yang A terlebih dahulu ya. Jadi untuk soal yang A, nilai mutlak dari x plus 8 bisa kita tuliskan ada dua. Yang pertama, fungsi yang positif yaitu adalah x plus 8 itu sendiri. X plus 8 ya, dengan syarat bahwa x plus 8 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, yang satunya adalah negatifnya, berarti negatif dari x plus 8 dengan syarat bahwa x plus 8 itu kurang dari 0. Nah, ini sebenarnya masih bentuk belum sederhana, karena apa? Pertidaksamaan ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, ini kan ekuivalen pertidaksamaannya kita kurangi kedua ruas dengan 8, maka bisa kita peroleh x plus 8 lebih dari sama dengan 0, bisa kita ganti dengan x lebih dari sama dengan negatif 8 ya. Kemudian untuk yang negatif dari x plus 8 bisa juga kita ganti menjadi ini ya, berarti negatif dari x plus 8 yaitu adalah min x min 8 dengan syarat bahwa kebalikan dari syarat yang pertama, maka bisa kita tuliskan dengan syarat x itu kurang dari negatif 8. Nah, ini untuk yang soal yang A. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang B ya. Jadi untuk fungsi gx ya, Pak Rizky tuliskan di sini nilai mutlak dari 9 dikurangi 2x, artinya ada dua jenis fungsi ya. Di sini bisa kita tuliskan yang pertama adalah 9 dikurangi 2x dengan syarat bahwa 9 dikurangi 2x itu lebih dari sama dengan 0. Nah, yang satunya adalah bentuk negatifnya, yaitu adalah negatif dari 9 dikurangi 2x dengan syarat bahwa kebalikannya dari syarat yang positif, yaitu adalah 9 dikurangi 2x kurang dari 0 ya. Nah, pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan ya. Pak Rizky tulis di tempat lain yang di sebelah sini. Untuk 9 dikurangi 2x
lebih dari sama dengan 0, maka dia akan ekuivalen. Kita kurangi kedua ruas dengan 9, maka kita dapatkan negatif 2x itu lebih dari sama dengan negatif 9 ya. Nah, maka pertidaksamaan ini akan ekuivalen juga. Nah, sekarang kita bagi dengan negatif 1. Hati-hati kalau kita bagi pertidaksamaan ini dengan negatif, efeknya pertidaksamaannya akan terbalik. Maka ini sama saja dengan 2x kurang dari sama dengan 9. Nah, kemudian kedua ruas kita bagikan dengan 2, maka kita peroleh x kurang dari sama dengan 9/2. Oke, nah berarti persyaratan ini bisa Pak Rizky ganti. Yang 9 dikurangi 2x lebih dari sama dengan 0 berganti menjadi x kurang dari sama dengan 9/2. Kemudian untuk yang bentuk negatif ini bisa Pak Rizky ganti menjadi negatif dari 9 dikurangi 2x berarti 2x ditambah 9 dengan syarat. Nah, ini juga bisa kita gantikan menjadi yang lebih sederhana. Kebalikan dari persyaratan untuk yang positif berarti x itu harus lebih dari 9/2. Oke, ini untuk yang nomor 1 sudah kita selesaikan. Mari kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, untuk soal yang kedua kita akan menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak sebagai berikut. Untuk yang soal A kita akan gambarkan fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari x dikurangi 5. Kemudian untuk yang soal yang B, fungsi gx sama dengan nilai mutlak dari 18 dikurangi 3x. Oke, silakan kalian pikirkan dulu. Ya, kita langsung kerjakan aja. Untuk yang soal yang nomor 2 kita bahas dulu. Oke, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, untuk menggambar fungsi nilai mutlak kita harus terlebih dahulu tahu secara umum gambarnya seperti apa ya. Kalau secara umum untuk fungsi nilai mutlak kan bentuknya yaitu adalah V tajam ya. Jadi misalnya ini Pak Rizky gambarkan, ini ilustrasi awal ya. Ini adalah salah satu contoh gambar grafik fungsi untuk fungsi nilai mutlak ya. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui? Ini akan sedikit berbeda dari yang video pertama Pak Rizky ya. Jadi yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik pantulnya atau titik baliknya di sini. Nah, kemudian kita akan menentukan dua titik sembarang di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari titik pantul, sehingga kita gambarkan V lurus ya. Oke, jadi kita bahas terlebih dahulu untuk yang soal A ya. Untuk yang soal A, bahwa fx itu sama dengan nilai mutlak dari x dikurangi 5 ya. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu yaitu adalah titik baliknya. Nah, kalau kita menentukan titik baliknya, berarti kita asumsikan kan titik balik kan letaknya di sini. Untuk nilai y sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0, berarti akan kita substitusikan nilai fx-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi Pak Rizky tuliskan fx itu harus sama dengan 0 supaya kita tahu koordinat titik baliknya itu berapa ya. Oke. Untuk menentukan titik baliknya kita tuliskan untuk fx-nya itu adalah 0 ya. Jadi 0 sama dengan bisa kita lepaskan terlebih dahulu untuk tanda nilai mutlaknya supaya kita mencari x-nya lebih mudah, berarti x dikurangi 5 ya. Berarti persamaan ini akan ekuivalen dengan x sama dengan 5 ya. Nah, x-nya 5, fx-nya sama dengan 0, berarti titik baliknya yaitu adalah 5,0 ya. Nah, sekarang kita akan menentukan
titik di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari titik baliknya. Ya, kita ambil yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Di sebelah kiri dari 5,0 misalnya akan Pak Rizky ambil yaitu untuk X sama dengan 2 ya. Jadi kita tentukan 2 titik sembarang. Titik sembarang yang pertama, yang sebelah kiri dari 5,0 dulu. Misalnya Pak Rizky ambil untuk nilai X sama dengan 2 misalnya ya. Nah, untuk X sama dengan 2, maka kita substitusikan ke dalam fungsi nilai mutlaknya. Berarti kita peroleh F2 sama dengan nilai mutlak dari 2 dikurangi 5, yaitu sama dengan nilai mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 berapa? Yaitu adalah 3. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Misalnya Pak Rizky ambil untuk X sama dengan 8 misalnya ya. Maka bisa kita tuliskan bahwa F8 yaitu adalah 8 dikurangi 5, maka yaitu kita dapatkan nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Nah, berarti titik sembarangnya untuk X sama dengan 2, F2 nya yaitu adalah 3, berarti titiknya bisa kita temukan 2,3. Kemudian untuk yang X sama dengan 8, berarti kita tuliskan X nya 8, F8 nya itu adalah 3, berarti kita tulis yaitu adalah 8,3. Oke, langsung aja kita gambar grafiknya. Ya, kita sudah masuk ke grafiknya ya, grafik kartesius. Sekarang kita tuliskan gambarkan titik baliknya yaitu adalah 5,0 ya. Lalu kita gambarkan 2 titik sembarang yaitu adalah 2,3 dan 8,3 yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, maka dari arah kiri sini akan kita gambarkan dari atas kiri bawah ke kanan bawah, lalu memantul ke kanan atas melalui 8,3. Maka inilah gambar grafik untuk fx sama dengan nilai mutlak x dikurangi 5. Yang ini ya, yang garis hijau ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2B. Oke, kita langsung ke soal B ya. Untuk yang soal B bisa kita tuliskan di sini Gx fungsinya yaitu adalah nilai mutlak dari 18 dikurangi 3x. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik baliknya dengan mengasumsikan fx atau gx ya. Ini Pak Rizky ganti dulu ya. Kita gantikan gx-nya dengan sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita copot nilai mutlaknya, maka kita peroleh yaitu adalah 0 sama dengan 18 dikurangi 3x ya. Maka persamaan ini akan ekuivalen terhadap kita tambahkan dengan 3x untuk masing-masing kedua ruas, berarti 3x sama dengan 18. Maka kemudian persamaan ini akan ekuivalen, kita bagi kedua ruas dengan 3, maka kita dapatkan x yaitu sama dengan 18 bagi 3 yaitu adalah 6. Nah, gx nya 0, kemudian x nya 6, berarti titik baliknya yaitu adalah 6,0. Oke, nah sekarang kita tentukan titik sembarangnya 2, yaitu adalah di sebelah kanannya 6,0 dan yang satunya adalah di sebelah kirinya 6,0. Oke, misalnya kita ambil untuk yang di sebelah kiri, karena x nya 6, misalnya Pak Rizky ambil x nya yaitu sama dengan 4 misalnya ya. Nah, berarti maka untuk G4 nya bisa kita tuliskan yaitu adalah nilai mutlak dari 18 dikurangi 3 dikali 4 ya. Karena x nya kita substitusikan dengan 4.
maka sama dengan kita peroleh di sini 18 dikurangi 12 yaitu adalah 6 ya. Nilai mutlak dari 6. Nah, berarti nilai mutlak dari 6 yaitu adalah 6. Sehingga dengan X4, G4-nya adalah 6, maka titik sembarang yang pertama yaitu adalah 4,6. Kemudian untuk yang kedua, misalnya Pak Rizky ambil X sama dengan 8 untuk yang sebelah kanan ya. Nah, maka kita tulis untuk G8-nya, maka bisa kita tuliskan 18 dikurangi dengan 3 dikali 8. Nilai mutlak dari 18 dikurangi 3 kali 8. 18 dikurangi 24, maka kita dapatkan nilainya yaitu adalah negatif 6 ya. Nilai mutlak dari negatif 6. Sehingga nilai mutlak dari negatif 6 yaitu adalah 6. Artinya dengan X8, G8-nya adalah 6. Sehingga titik sembarang yang satunya yaitu adalah 8,6. Nah, dari ketiga titik ini mari kita gambarkan grafik fungsi nilai mutlaknya. Oke. Ya, kita sudah di grafiknya. Sekarang kita gambarkan yang pertama titik baliknya yaitu adalah 6,0. Kemudian kita gambarkan lagi yang sudah kita hitung titik sembarang yang di sebelah kiri dari 6,0 yaitu adalah 4,6. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu adalah 8,6. Nah, kemudian gambarnya kita gambar dari kiri atas melalui 4,6, kemudian memantul di 6,0 ke kanan atas melalui 8,6, sehingga gambarnya seperti ini ya, yang garis biru ini. Oke, kiranya itu dulu untuk yang bab 1 tentang nilai mutlak. Untuk video selanjutnya masih kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak. Kalau nggak kepanjangan nanti bisa Pak Rizky tambahkan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, semoga dapat membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.